mengucap syukur bahwa kita berterima kasih kepada Tuhan karena kita dari sekian banyak orang di luar sana, kita boleh meninggalkan pekerjaan kita, kesibukan kita untuk datang di malam hari ini. Pada malam kemarin kita telah mendengar materi dengan judul Buku Penuntun Sumber Kebahagiaan. Materi hari kemarin adalah Buku Penuntun Sumber Kebahagiaan. Kebahagiaan kita hanya ketika kita membaca firman Tuhan. Setiap persoalan-persoalan, kuncinya semua ada di dalam Alkitab. Ketika kita membaca firman Tuhan, maka hati kita semuanya akan dibuat bahagia oleh Tuhan. Dan malam hari ini, tema yang akan saya bawakan adalah pengharapan membawa kebahagiaan abadi. Ada sebuah cerita tentang seorang anak. Dia merindukan atau dia berpengharapan bahwa dia ingin hidup bahagia bersama-sama dengan orang tua, saudara-saudaranya. Tetapi apa yang terjadi? Ketika terjadi gempa bumi di Somalia, bapak, mama, serta saudara-saudaranya meninggal. Dia menjadi sedih dan tidak mempunyai harapan. Begitu banyak penderitaan yang terjadi di dunia ini. Dan seakan-akan tidak ada harapan lagi. Ketika kita membaca surat kabar, kita mendengar radio atau televisi, kita akan melihat bahwa terjadi pertikaian di mana-mana, terjadi kebakaran, dan terjadi kejahatan di mana-mana. Begitu banyak persoalan-persoalan hidup yang sementara ini terjadi dan kita hadapi setiap hari. Dan cara satu-satunya agar kita keluar dari masalah-masalah ini adalah kita harus memiliki pengharapan untuk hidup bahagia. Ada satu penelitian yang menunjukkan bahwa orang yang tidak memiliki pengharapan dan tidak ingin hidup, mereka akan meninggal dalam 18 bulan. Coba bayangkan, dalam 18 bulan orang itu akan meninggal. Ketika kita sakit, kita membutuhkan harapan untuk hidup. Saya pengalaman pribadi saya ketika tahun 2015, Ella kena sakit ma yang sangat parah sehingga dia harus dilarikan ke rumah sakit. Ketika hari yang ketiga, dia disuntik oleh suster dengan obat. Tapi ketika dia disuntik, 15 menit kemudian badannya itu bergerak sendiri. Dan semua badan menjadi biru sampai di kuku-kuku tangannya. Dan ketika saya tanya dokter kenapa ini? Dokter bilang, ibu saya juga tidak tahu kenapa bisa terjadi seperti begini. Otomatis dokter saja sudah bicara seperti begitu. Dan saya
menjadi panik. Tapi saya kemudian keluar duduk di bangku yang biasa, duduk di depan kamar. Saya berdoa, Tuhan, dalam keadaan seperti ini, pengharapan saya hanya cuma Engkau. Dan saya berdoa, langsung saya masuk lagi ke dalam. Dia sudah tambah membiru. Dia punya badan tuh tinggal naik, jadi perutnya itu dia sudah tuk tak. Semua badan sudah bergerak sendiri. Dan saya tidak tahu juga bagaimana, saya langsung ambil air gula, saya putar dan saya suruh minum. Saya kasih bangun dia memang agak susah untuk minum, tapi saya suruh minum. Dan dalam waktu kurang lebih 10 menit, gerakan dari tubuhnya itu perlahan-lahan mulai hilang. Ini yang saya maksudkan, bahwa ketika semua orang tidak bisa memberikan pengharapan untuk kita, pengharapan kita hanya satu, yaitu Tuhan kita yang luar biasa. Dan saya ingin tanyakan, dapatkah kita memiliki pengharapan di dunia yang penuh dengan dosa ini? Tidak ada pengharapan di dalam dunia ini. Tetapi Allah menjanjikan suatu harapan penuh bagi kita, di mana kita akan hidup bersama-sama dengan Dia di dalam kerajaan surga. Itulah pengharapan yang Allah berikan kepada kita masing-masing, tanpa terkecuali, mau kecil, mau muda, mau orang tua. Pengharapan itu ada di dalam tangan Tuhan. Kita baca dalam Yohanes 14 ayat 1. Di sini Tuhan katakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Kita lihat bahwa Tuhan menjanjikan kepada kita suatu kehidupan baru jika Dia datang untuk kedua kalinya. Allah sementara ini ke surga mempersiapkan tempat bagi kita semua. Setiap hari kita mendengarkan perang di mana-mana, bukan hanya di Papua. Di luar negeri kita lihat bahwa perang bergejolak. Anak-anak kecil mati dengan sia-sia karena keegoisan dari setiap manusia. Dan keadaan-keadaan ini, percaya atau tidak, membuat kita khawatir dan takut. Siapa yang tidak pernah rasa takut menghadapi kehidupan yang sementara ini sedang bergejolak? Ekonomi semakin goyang, terjadi PHK di mana-mana. Semua orang menjadi bimbang dan takut. Bagaimana kita menghadapi setiap persoalan-persoalan dalam kehidupan kita ini? Namun Yesus berjanji, Dia akan kembali untuk menjemput kita. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, saya percaya bahwa bukan saja
saya, Bapak Ibu semua yang hadir di sini, mempunyai persoalan-persoalan dalam kehidupan. Entah baik dalam keluarga, antara suami dan istri, antara orang tua dan anak. Yang terjadi seperti itu. Kadang kita sulit mengatur anak-anak kita yang menjadi beban-beban dalam kehidupan kita. Tetapi Tuhan berjanji bahwa Allah yang menyertai bangsa Israel akan juga menyertai Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian. Allah yang sana sama dengan Allah yang sementara ini menyertai kita semua. Cuma dituntut dari kita adalah kita berjaga dan berdoa. Berjaga dan berdoa. Kalau kata berjaga di sini berarti kita harus waspada dan jangan lengah. Kita hidup sekarang ini dalam dunia, tetapi kita jangan menjadi sama dengan dunia ini. Seperti ikan yang di laut. Dia tidak asing, walaupun dia hidup di laut. Seharusnya kita seperti itu. Kita ada dalam dunia yang penuh dengan setiap persoalan-persoalan, tapi kita tidak sama dengan dunia ini. Mari kita benahi kehidupan kita masing-masing semua. Dan kita percaya bahwa pengharapan kita ada di dalam tangan Tuhan. Mari kita kembali ke materi. Bagaimana caranya Yesus datang ke dalam dunia ini. Dalam Wahyu 1 ayat 7 dikatakan bahwa lihatlah ia datang dengan awan-awan. Ketika murid-murid pada waktu Yesus terangkat ke surga dan mereka menatap ke langit, tapi tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Kita lihat bahwa kedatangan Tuhan itu nyata dan bukan rahasia lagi. Setiap orang akan memandang kedatangannya yang kedua kali. Semua mata akan melihat, termasuk orang buta. Kedatangan Kristus akan terlihat. Kedatangannya akan merupakan peristiwa yang mulia dan dramatis dan klimaks. Peristiwa ini adalah klimaks dari seluruh kehidupan manusia. Karena ketika Tuhan datang, maka selesai kehidupan kita. Jadi jangan kita bilang bahwa, oh, Tuhan itu belum datang. Tunggu dulu sabar dulu. Kita tidak tahu Tuhan itu datang kapan. Bisa hari ini, bisa besok, bisa tahun depan. Yang diperlukan daripada kita adalah kita menunggu dengan setia. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap. Dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Hebat sekali Tuhan. Dia datang dengan segala kekuasaan dan segala kemuliaannya.
dan orang jahat akan berduka, sebab mereka akan hilang untuk selama-lamanya. Dan jika kita mendengar orang ada yang mengatakan bahwa mereka melihat Yesus muncul di sana, muncul di padang belantara, muncul di dalam gereja, jangan kita percaya, karena kedatangan Tuhan itu seperti yang tadi kita sudah dengar sama-sama. Kedatangan Tuhan itu akan disaksikan oleh semua umat manusia tanpa terkecuali. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula kelak kedatangan Anak Manusia. Kita lihat sangat dahsyat dan luar biasa kedatangan Tuhan. Kedatangan Kristus itu terdengar dalam pertama Tesalonika 4 ayat 16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga. Jadi ketika sangkakala berbunyi, Tuhan akan turun dari surga dan semua orang akan mendengar. Kedatangan Yesus yang kedua kali bukanlah sesuatu yang terjadi secara diam-diam. Itu yang saya katakan tadi, bahwa semua orang akan mendengar tentang kedatangannya. Kedatangan Kristus adalah waktu kebangkitan. Kenapa dikatakan demikian? Maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Mati di dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Orang-orang percaya mati dalam Kristus, mereka akan bangkit. Jadi tidak sia-sia kita hidup di dalam Tuhan. Kita memandang kepada kebangkitan masal, di mana kita akan berjumpa dengan orang-orang yang kita kasihi. Jadi kalau kita punya orang tua sudah meninggal, adik meninggal, anak meninggal, saudara meninggal, kita tidak perlu takut. Karena kita suatu saat akan berjumpa dengan mereka di surga. Jikalau kita hidup di dalam Tuhan. Kedatangan Kristus adalah peristiwa di mana kita diangkat. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan, menyongsong Tuhan di angkasa. Jadi yang tadi dikatakan untuk orang-orang yang sudah meninggal. Dan kita yang hidup di dalam Tuhan juga akan terangkat ke surga. Kita akan bertemu dengan Tuhan di angkasa. Apakah yang akan terjadi bila kita bertemu dengan Tuhan di angkasa? Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubahkan. Pengertian diubahkan di sini bahwa ketika kita diangkat ke surga, kita tidak akan pernah sakit lagi. Kita yang tubuhnya tidak sempurna akan dibuat sempurna oleh Tuhan. Yang tidak mendengar. Yang kakinya pincang atau patah dipulihkan secara sempurna oleh Tuhan. Hebat Tuhan kita. Dia mengubah kita secara keseluruhan menjadi sempurna untuk hidup bersama-sama dengan Dia di dalam kerajaan surga. Ini yang kita lihat, bahwa yang buta akan melihat, tidak ada lagi yang bercacat. Kita semua akan memiliki tubuh yang sempurna. Apakah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara tidak mau? Pastilah kita semua akan merindukan untuk hidup bersama-sama dengan Dia di dalam kerajaan surga.
hanya apakah kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Keputusan hanya ada di tangan Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian. Dunia menawarkan segala hal. Kalau kita tidak kuat, maka kita akan terjerumus di dalam dunia ini. Kehidupan kita ini bukan 2 kali. Kehidupan kita hanya 1 kali. Untuk itu, pergunakanlah kesempatan hidup yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Kalau Tuhan berikan 2 kali hidup, mungkin kita akan bilang, oh iya, sekarang nanti kehidupan kedua baru ketemu baik sudah. Tidak. Kehidupan hanya 1 kali. Kesempatan yang diberikan Tuhan itu hanya ketika kita hidup di dunia ini. Dan kita harus percaya bahwa walaupun begitu banyak pencobaan-pencobaan, begitu banyak kerumitan-kerumitan hidup yang kita hadapi, tapi kita percaya bahwa penuntun hidup kita Tuhan sudah kasih, Alkitab. Semua ada di dalam Alkitab. Jadi mari Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, jangan buang-buang waktu kita. Pergunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya supaya kita hidup bersama-sama dengan Tuhan dalam kerajaan surga. Kita melihat bahwa fakta utama kedatangan Tuhan Yesus Kristus adalah nyata. Semua mata akan memandang, semua telinga akan mendengar, yang mati akan bangkit dan naik ke surga, dan kita diubahkan. Itu yang saya sudah jelaskan tadi. Bila Yesus datang, malaikat akan membuka pintu kubur dari kekasih kita, sehingga kekasih kita akan bebas dari penjara kematian. Yang sudah meninggal semua akan dibangkitkan jikalau hidup mereka sesuai dengan kehendak Tuhan. Next. Yesus telah berjanji bahwa kita akan dipertemukan dengan mereka yang kita kasihi. Jadi kematian itu hanya sementara saja. Kadang-kadang ketika manusiawinya kita, ketika kita orang tua meninggal atau saudara meninggal, pasti kita akan menangis karena kita akan kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Tetapi sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita mempunyai pengharapan bahwa kita akan hidup dengan Dia di dalam kerajaan surga. Seperti Yesus memanggil Lazarus, maka Dia akan memanggil setiap orang dengan namanya masing-masing saat terjadi kebangkitan besar itu. Ini ada sebuah ilustrasi saat penumpang menanti pesawat di bandara. Karena terlalu sibuk dan membaca dan menulis bahan seminar, sehingga tidak menyadari bahwa pengumuman keberangkatan pesawat. Banyak yang sibuk dengan bisnis, sehingga tidak mendengar panggilan Tuhan untuk bersedia. Yang terjadi seperti itu. Sekarang ini kita banyak terlalu sibuk dalam kehidupan kita. Sampai kadang kita lupa mempersiapkan diri kita masing-masing. Bukan hanya Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian. Saya pribadi juga sering lengah. Tetapi mari di malam hari ini, kita semua mulai mempersiapkan diri kita masing-masing. Supaya ketika Tuhan datang, kita semua hidup bersama dengan Dia dalam kerajaan surga. Bukan hanya kita saja, tetapi kita mempersiapkan segala orang
suami kita, istri kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, dan semua orang yang kita kenal. Supaya keselamatan itu milik kita semua, bukan milik kita pribadi. Tidak ada lagi kesempatan kedua sewaktu Yesus datang. Dua kelompok manusia. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang dari seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dan kambing. Itulah yang terjadi ketika Yesus datang. Dia akan memisahkan kita ke sini dan jalan yang ke sini. Sekarang Bapak Ibu mau pilih jalan yang mana? Dan kita lihat reaksi daripada orang jahat. Dalam Wahyu 6 ayat 16 dikatakan, dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami, dan sembunyikanlah kami terhadap dia yang duduk di atas takhta dan terhadap murka anak domba. Kita lihat bahwa orang-orang yang berbuat jahat, mereka ketakutan dengan kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Mereka tidak mempersiapkan diri sehingga Tuhan datang, mereka tidak memperoleh keselamatan. Dan reaksi daripada orang yang benar. Dalam Yesaya 25 ayat 9, pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan, supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Itulah yang diperoleh oleh orang-orang yang benar. Satu-satunya jalan agar kita dapat terangkat ke surga adalah bila hati Anda benar di hadapan Tuhan sekarang ini. Yesus merindukan semua orang untuk diselamatkan. Kita semua rindu mendapatkan pengharapan kekal, yaitu kemuliaan kedatangan Yesus. Pertanyaan untuk kita adalah, pertama, siapakah yang percaya bahwa kedatangan Yesus ke dunia ini merupakan akhir dari penderitaan manusia? Yang kedua, siapa yang rindu untuk memiliki pengharapan akan kedatangan Yesus? Yang ketiga, siapa yang ingin menyiapkan diri untuk kedatangan Yesus yang kedua kali? Jawaban ada dalam pribadi kita masing-masing. Sekali lagi, kesempatan hanya diberikan Tuhan kepada kita selama kita hidup di dalam dunia ini. Mari kita berlomba-lomba untuk mendapatkan tiket untuk masuk dalam kerajaan surga. Kerinduan kita semua adalah untuk mendapatkan tiket di atas. Sekarang tergantung kita masing-masing. Apakah kita mau hidup dengan dia ataukah kita belok ke jalan yang sebelah. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Baik, kita akan mengakhiri ibadah di malam hari ini dengan doa. Mari Bapak Ibu berdiri dan kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa, sekali lagi kami menaikkan pujian syukur kami kepada-Mu Tuhan. Engkau adalah Allah yang dahsyat dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur di malam hari ini Bapa bahwa Engkau boleh mengingatkan kami bahwa kehidupan kami hanya sementara ini di dalam dunia. Untuk itu Bapa, persiapkan kami semua. Walaupun dunia menawarkan begitu banyak hal kepada kami. Tapi kuatkan iman percaya kami semua Tuhan.
supaya kami boleh menghadapi setiap persoalan-persoalan kehidupan kami dengan iman. Dan kami mempunyai pengharapan bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Sama seperti bangsa Israel yang Engkau sertai Tuhan. Allah yang sama juga kami percaya akan menyertai kehidupan kami semua. Di dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan dimanapun kami berada. Bapa, kami serahkan semua keluarga-keluarga, anak-anak, orang-orang muda yang hadir di malam hari ini, Bapa. Dalam segala persoalan-persoalan kehidupan mereka, kami hanya minta Tuhan, kuatkan kami semua, supaya kami boleh berjalan di jalan yang Tuhan kehendaki. Pendeta jemaat beserta keluarga, Tuhan kuatkan iman percaya mereka dalam melayani jemaat ini Tuhan. Supaya mereka semakin hari semakin giat di dalam melaksanakan Injil. Pekabaran Tuhan untuk menyelamatkan setiap umat percaya untuk hidup di dalam Engkau. Kami berdoa bagi keluarga-keluarga semua yang hadir di malam hari ini Tuhan. Dalam seluruh pergumulan kehidupan mereka, mari Tuhan jawab seturut dengan kehendak. Kami akan pulang sebentar, tinggalkan tempat ini Bapa. Sertai kami yang berjalan kaki, yang memakai kendaraan. Tibakan kami di rumah kami masing-masing. Dan besok hari Tuhan, Engkau boleh mengantar kami kembali untuk mengikuti KKR selanjutnya. Berkati kami Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.